Kalau tanah itu kaya kehidupan, jadi ada bakteri, ada jamur, fungi, ada si cacing tanah, semut, bahkan sesekali ada binatang-binatang serangga-serangga yang kecil, itu tuh justru bagus sekali karena dia yang memutar siklus yang ada dalam tanah. Kalau di rumah ini tuh aku dan keluarga kan kita ingin memanfaatkan sumber daya yang terbarukan ya yang ada. Salah satunya kan pencahayaan. Bagaimana kita tidak harus selalu bergantung pada lampu, tapi kalau lagi siang-siang kayak gini kita harusnya sudah cukup nyaman dengan cahaya dari luar. Jadi harus bisa masuk. Jadi kita bergantung juga pada aliran udara yang baik, gitu, ventilasi yang baik. Sobat Dai, masih ingat gak nih sama Pocket Forest yang ada di Scandia Park sama Cassandra? Hari ini kita lagi pengen coba jalan-jalan ke rumahnya nih. Karena katanya di rumahnya pun ada hutan pangan. Wah, penasaran gak kayak gimana? Nah itu dia Cassandra tuh. Halo Cassandra. Hai, selamat pagi. Halo sahabat Dai. Halo Kak. Wah, balik lagi nih sama sahabat Dai di TikTok. Cassandra lagi ngapain nih Kak? Lagi rapi-rapi tanaman? Iya, lagi ngecek-ngecek kebun aja. Kemarin aku habis pangkas-pangkas, lagi ngecek-ngecek dikit, bersih-bersihin kebun. Mantep. Dan nggak cuma Pocket Forest aja, ternyata rumahnya pun dibikin ini nih kayak hutan Gaya pangan. hutan, betul banget. Wah, keren. Jadi konsep rumahnya gimana Kak? Kalau kita lihat tadi banyak banget pohon-pohon yang nutupin rumahnya nih ya. Iya, jadi sama sebenarnya sama prinsip yang ada di Kebun Kumaraya, kalau di rumah juga aku praktekkan. Jadi kita pengen bagaimana lanskap yang ada di rumah itu selain asri tapi juga bisa fungsional. Jadi dia memainkan sebuah peran dan kita bisa terus berinteraksi dengan lanskap yang kita bangun, yang kita tanam gitu. Jadi di sini kalau di rumahku sendiri ada kebunnya, ada hutan pangannya, nanti di belakang juga ada kandang ayam komposnya gitu. Jadi selain dari ini jadi tempat untuk aku berkebun, berkegiatan sama anak, tapi kita bisa panen sedikit obat, herbal, bumbu, sayur gitu ya. Dan panen telur juga di belakang sambil kita mengolah sampah rumah tangga di kandang ayam kompos juga. Wah, lengkap banget ini Kak ya. Jadi mandiri semua di sini Kak ya. Ya sebenarnya kita nggak mandiri 100% ya, karena menurut aku kalau kita tinggal di kota kan itu sedikit mustahil. Dan karena kan kita tidak ingin memutus juga hubungan kita dengan peran lainnya ya. Jadi bagi kami itu cukup penting agar tadi kita bisa punya hubungan yang lebih selaras ya sama alam, dan kita bisa memanfaatkan lanskap yang ada agar lanskapnya itu bisa lebih lestari lagi, lebih asri lagi, dan bisa menghadirkan iklim mikro ya, jadi microclimate atau iklim kecil yang lebih sejuk gitu. Jadi rumahnya bisa lebih sejuk juga dengan kehadiran banyak tanaman gitu di kebunnya. Ah iya, mantap. Di sini ada tanaman apa aja nih Kak Sandra? Oh mau lihat? Boleh yuk masuk. Wah, yuk. boleh Ini dong ada nih. ya beberapa kan tanaman hias, bunga-bungaan. Buat para polinator ya, buat kupu-kupu, lebah dan lainnya, baru kita selingin sama tanaman-tanaman pangan. Ini kan ada pisang, ini ada katuk. Oh, oke. Katuk, pepaya banyak. Pepaya sebenarnya tumbuh liar dari kompos kita yang kita sebar. Pepaya banyak banget di setiap bedeng tuh. Sama kita juga kasih pepaya untuk pakan ayam. Jadi ayam itu kan kita bikinin pakan fermentasi dari hasil panen kebun. Terus daun pepaya itu bisa untuk sebagai obat cacing alami juga buat ayamnya. Jadi kita biarkan si pepaya-pepaya itu tumbuh. Jadi di sini nggak cuma buat manusianya tapi hewannya juga bisa makan ya? Buat hewannya juga. Karena kan sebenarnya kalau kita punya kebun, kita kan juga berpikir tentang ekosistem. Menghadirkan kebun itu kan sebenarnya kita menghadirkan rumah ya. Ini kan habitat buat banyak banget serangga, dari serangga tanah sampai serangga berterbangan yang bisa kita lihat, sampai burung-burung yang ada gitu. Jadi kalau kita menanam sebuah ekosistem ya kita menghadirkan kehidupan lain di kebun itu juga. Jadi yang kita tanam tentunya tidak hanya buat kita, tapi kita menanam ekosistem agar ekosistemnya hadir dan dia menyeimbangkan ekosistem ini dengan sendirinya. Oh, jadi beragam kehidupan di sini Kak ya. Jadi hidup semua. Benernya dari ruku-ruku kita juga nanam, dia kayak saudaranya kemangi lah ya. Nih banyak kita pakai juga buat sambal, buat masakan. Terus tentunya jeruk, kita banyak nyemai-nyemai, bayam, kangkung, jadi hijauan ya, daun-daunan gitu. Terus kunyit, herbal-herbal penting banget. Daun mangkokan juga ada.
tanaman obat kita juga banyak. Tapi ngomong-ngomong kalau dilihat-lihat ini dari genteng ya Kak ya? Bener, jadi kalau kita ya kan sebenarnya jadi untuk membuat kebun itu sebenarnya sesuai preferensi masing-masing orang mau seperti apa dan sesuai budget juga. Waktu itu aku sama suami ya kita pengen punya kebun tapi kita juga ada budget cap, terus kita juga pengen pakai bahan daur ulang. Jadi kita banyak ngambil genteng-genteng reject. Genteng-genteng reject kita susun aja sesuai bentuk yang kita pengen, yaitu segitiga-segitiga gini buat area sayur ya. Wah, jadi semua berguna ya Kak ya? Iya, jadi kalau dulu di kebun Kumara yang pertama di Situ Gintung kita pakai botol-botol kaca, sampah botol kaca. Ini juga kita pakai silinder nih, ini silinder nih hasil uji. Sebenarnya hasil uji silinder, hasil uji beton dari salah satu fakultas arsitektur yang ada. Terus itu memang kegiatan mereka uji betonnya, terus habis itu biasanya jadi dibuang lah ya. Jadi, nah itu kita ambil, kita pakai gitu. Nah jadi itu juga bisa pemanfaatan bahan-bahan yang tersedia ya. Dan jadi kita tidak harus selalu beli bahan baru gitu sih intinya. Iya. Buat Jadi teman-teman di sana gitu ya. Bisa pakai bahan-bahan yang ada atau kita upcycle, peningkatan daya guna dari yang sudah ada, recycle, daur ulang gitu. Ada cabai, kunyit-kunyit. Nah kalau area yang tadi ini kan lebih kebuka, segitiga-segitiga lebih jelas bentuknya. Ini area sayur biasanya. Nah kalau udah masuk kayak gini udah agak liar dikit udah area hutan. Oh yang udah tinggi-tinggi nih Kak ya? Nah ini pohon-pohonnya salam ya kan. Di sana ada jambu, banyak pohon-pohon bunga juga, sirsak, terus alpukat. Dibedakan ya Kak ya? Ini karena memang layoutnya seperti itu atau untuk tujuan apa juga? Kenapa dibedakan? Oke, karena kalau kita bicara kebun sayur dan bicara hutan itu maintenance-nya cukup berbeda. Kalau kita bicara kebun sayur, biasanya itu tanaman yang kita tanam seperti kayak bayam dan kangkung itu kan rotasinya cukup cepat. Jadi 40 hari panen semai ulang atau semai tanaman yang lain. Jadi maintenance-nya itu cenderung lebih tinggi dan cepat berganti. Walaupun kita juga ada tanaman kayak cabai, kayak ruku-ruku, kayak katuk itu kan lama usianya ya. Kunyit itu lama lah, tapi kita juga nanam sayur mayur yang cepat panen, semai lagi, cepat panen, semai lagi gitu. Nah, kalau hutan itu adalah tanaman-tanaman perennial. Jadi tanaman-tanaman yang usianya itu di atas 2 tahun. Jadi maintenance-nya jauh lebih rendah. Dan biasanya iklim mikronya juga jauh lebih cenderung lebih teduh karena naungannya lebih banyak. Jadi akhirnya di sini iklim mikronya berbeda lagi, mataharinya lebih scarce lagi gitu kan, lebih jarang lagi dibanding di area sayur. Jadi perbedaan zonasi ini sebenarnya lebih ke cara kita membaca ruang aja dan cara kita memetakan sebenarnya pengennya areanya gimana sih. Karena kalau kita nyemai bayam atau kangkung di sini, pertumbuhannya nggak akan bagus karena mataharinya kurang gitu. Jadi di sini yang kita tanam tuh lebih banyak tanaman-tanaman bumbu-bumbu dapur, buah, obat. Ini ada kayak ini kejibeling, tanaman obat. Betadin, tanaman obat. Ini masih ada area-area yang kebuka. Ini sebenarnya ini baru bersih aja nih. Sebenarnya tadi ini rambatin sama markisa tadinya. Ini juga tadinya ada cincau. Ini bisa dirambatin kacang-kacangan gitu. Jadi kalau mau minum apa nih tinggal ngambil ke kebun ya Kak ya? Iya, biasanya tuh kita nyuguhin daun alpukat. Daun alpukat tuh bisa diteh dan itu enak banget. Sebenarnya karena salah satu terapis aku kan punya langganan terapis akupuntur. Jadi dia nyaranin, kamu punya alpukat ya di rumah. Kamu ambil deh beberapa daun, kamu seduh, kamu minum. Enak banget rasanya dan dia nyaranin itu untuk detox sebenarnya. Jadi kalau buat teman-teman yang banyak minum obat, kata dia bisa tuh membersihkan residu-residunya dengan minum daun alpukat. Jadi aku sekarang ya nggak perlu beli teh karena kita udah bisa ngeteh semua yang ada di kebun. Mau ngeteh apa? Mau ngeteh daun alpukat, mau ngeteh kejibeling, mau ngeteh telang. Mau ngeteh daun jinten itu ya tinggal petik aja gitu, tinggal diteh gitu. Tapi kalau di sini tanamannya gimana sih Kak cara ngerawatnya? Apakah semuanya subur gitu di sini? Ataukah ada tanaman tertentu yang sebenarnya biasanya dia di tempat yang tinggi gitu, tapi di sini bisa tumbuh? Perawatan tanaman itu pada dasarnya adalah bertumbuh pada perawatan tanah. Jadi kalau tanahnya itu subur, pasti tanaman itu akan subur. Karena yang menopang pertumbuhan tanaman itu adalah tanah. Kita bicara tanah, sebenarnya kita bicara soal mikroorganisme atau kehidupan dalam tanah. Kalau tanah itu kaya kehidupan, jadi ada bakteri, ada jamur, fungi, ada
si cacing tanah, semut, bahkan sesekali ada binatang-binatang serangga-serangga yang kecil, itu tuh justru bagus sekali karena dia yang memutar siklus yang ada dalam tanah. Kalau siklus itu terus berputar, tanamannya akan subur. Jadi yang kita pastikan adalah bagaimana tanahnya itu selalu subur. Maka kita selalu menambahkan pupuk kompos di atas tanah-tanah kita, dan itu kenapa tanah kita tuh tidak pernah terekspos. Jadi ini kita selalu nutupin tanah kita dengan daun-daun kering. Jadi kalau aku habis pangkas-pangkas nih, kayak kemarin aku habis pangkas-pangkas, habis beres-beres kan, itu hasil pangkasannya semua langsung kita taruh di atas tanah. Jadi tanah ini tidak pernah terekspos langsung oleh matahari dan tidak pernah terekspos langsung oleh hujan gitu. Jadi dia terlindungi. Nah ini yang membuat tanahnya tetap subur. Jadi kalau digali, kalau kita buka, tanahnya tuh masih dingin, dia masih lembab karena dia terlindungi oleh lapisan di atas. Oh, jadi daun yang sudah kering tuh nggak dibuang, justru Nggak dipakai perlu, lagi. nggak perlu karena daun itu kan sumber daya ya. Orang suka lupa, daun kering itu adalah sumber daya terbarukan. Dia itu bisa berubah menjadi another resource, satu sumber daya baru, menjadi pupuk lagi untuk tanah. Jadi dia tidak perlu dipisahkan, dia tidak perlu dibakar, nggak perlu diplastikin, diemin aja di atas tanah, dia akan terurai dengan sendirinya. Paling yang harus didobrak adalah perspektifnya, karena orang itu selalu menganggap daun di atas tanah berserakan, jelek, kotor, dan nggak rapih gitu ya. Nah perspektif itu sebenarnya yang sangat kontradiktif dengan fungsi yang sebenarnya dimiliki oleh daun-daun tersebut yang sudah secara prinsipil di alam memang dimanfaatkan sebagai pelindung tanah. Tapi kalau ini kan hutan ya Kak ya, dan rumah, gimana sih Kak tipsnya nih biar mungkin nggak ada hewan-hewan yang masuk ke rumah gitu? Nah pertama, ini balik lagi ke perspektif soal hewan. Ya kalau dari kami ya, kami selalu percaya bahwa hewan itu kan pertama bukan musuh. Yang kedua, sebenarnya kalau kita udah menghadirkan ini, nanti tuh biasanya kalau di luar udah kayak gini, mereka udah gak masuk dalam rumah karena mereka akan di luar aja. Karena habitat mereka udah ada di luar. Jadi maksudnya kalau aku sama keluarga tidak terlalu ambil pusing itu, gak terlalu menganggap itu sebuah buah ancaman ya. Yang penting kita tetap waspada aja, tetap alert, dan kita kan tetap merawat ini. Sebulan sekali aku udah pasti ada di kebun, pasti ada pangkas-pangkasan. Tentunya jangan terlalu liar, jangan terlalu redup juga, pasti ada dahan-dahan yang kita ranting-ranting yang kita pangkas biar aliran udara masih masuk, cahaya masih masuk. Jadi kita juga peka, kita tahu, oh ini kayaknya ada ular nggak ya di sini, ini gimana cara bikinnya lebih terbuka. Jadi kalau ada ular kita nggak salah nginjek atau kita bisa lihat gitu, kita bisa menghindar gitu. Jadi tetap disiasati saja. Baik lagi ke perspektif aja sih, tapi menurut aku bisa disiasati kok kalau ada kekhawatiran soal binatang dan lainnya. Wah. Dan ini murbe, ini ada lagi berbuah sih, cuma nggak banyak karena udah selesai. Tadi berbuahnya banyak banget. Ini murbe, ini kan apukat ya, ini murbe. Di depannya itu banyak sayur mayur aja, ada cabe, pepaya, singkong. Jadi kalau ginseng mau Jawa. ngelalap nih fresh ya Kak ya, langsung dari kebun ya. Ya gitu kurang lebih seperti itu. Nah ini semua kan tebel karena kan komposnya kita tuang terus baru kita tutup. Tapi soal kompos nih Kak, katanya itu juga dari ayam juga ya? Betul banget. Jadi kan di sini kita boleh kandang ayamnya, ini kandang ayamnya. Jadi itu untuk pakannya si ayam-ayam juga itu Kak? Kalau daun-daun ya kita panen buat jadi pakan ayam. Tapi pakan utama mereka kan juga sampah dapur ya. Jadi sampah dapur dari rumahku, dari rumah adikku, kan kita tetanggaan, dari rumah ibuku. Dulu aku sempat ngambil dari beberapa tetangga juga, itu kita olah di sini. Oh, oke. Kalau ini ayam-ayamnya dia yang tipe apa Kak? Iya, ini ada kampung, ini ada cemani juga, ada kampung sama ada Arab, ya petelur, ada leghorn di petelur juga. Kita panen telurnya sama dia bantu kita untuk mengompos. Oh, itu bagaimana Kak konsep mengomposnya? Konsep mengomposnya sederhana aja sih ya. Jadi ini adalah kandang ayam kompos. Jadi kita diberikan dia deep litter bedding. Jadi ada alas kandang berupa daun kering yang tebal. Di atasnya kita buang sampah makanan. Sampah makanannya sebagian dimakan oleh ayam yang dia mau, sebagian lagi kayak tulang-tulangan atau kulit-kulit buah kan dia nggak makan ya. Itu tersisa dan lama-lama akan terurai menjadi kompos. Bersama dengan kotoran ayam. Jadi kotoran ayam di kandang ayam kompos ini, kotoran ayam tidak pernah dibersihkan karena dia akan terurai dengan sendirinya menjadi kompos dalam tumpukan dedaunan kering yang ada di dalamnya. Dan itukah yang akan digunakan untuk tanaman-tanamannya ya? Betul, jadi semua tadi misalnya aku lagi kerja kebun nih, kita pangkas. Hasil pangkasannya ya lari ke sini. Dimakan buat ayam, yang nggak dimakan nih kayak ranting-ranting kan banyak yang nggak dimakan lah ya. Nah itu akan terurai menjadi pupuk kompos. Pupuk komposnya dipanen masuk lagi ke kebun. Dan begitu terus ya Kak ya? Kita terus siklus. Jadi sebenarnya ini kandang ayam kompos tuh sebenarnya kayak tempat sampah aja buat sampah makanan kita. Jadi kalau orang lain buang sampah makanan, belum punya tempat kompos kan buang dalam plastik terus dibuang ke TPA. Kalau ini ya kita buang ke sini,
Terus outputnya adalah telur dan kompos untuk kebun gitu. Oh, oke. Iya, Jadi iya. dengan cara ini juga bisa zero waste juga ya Kak ya, karena sampahnya diolah sendiri nih ya. Betul, terutama untuk food waste ya. Kalau food waste kita nggak ada yang keluar dari rumah. Semua food waste kita terolah secara 100% di dalam kandang ini. Semua food waste ya. Kalau gitu boleh nggak sih Kak kita ngeliat nih bagaimana sih caranya kita memilah sampah nih ala Cassandra? Boleh dong. Oke deh, let's go Cassandra. I think I'm just better next to you. Wah Cassandra, tadi kita udah ngeliat kebunnya nih. Sekarang kita di area mana nih Kak? Sekarang kita di dalam rumah. Jadi ada kolam kecil dan area kebun kecil, ada beberapa tanaman hias aja sih di dalam rumah biar ada suasana hijau. Beberapa waktu lalu sebenarnya baru recently sih ini kita buka. Jadi tadinya sebenarnya ini kebuka nggak ketutup ya, jadi hujan tuh bisa masuk. Tapi akhirnya kita tutup atasnya biar cahaya bisa masuk. Jadi sebenarnya kalau di rumah ini tuh aku dan keluarga kan kita ingin memanfaatkan sumber daya yang terbarukan ya yang ada. Salah satunya kan pencahayaan. Bagaimana kita tidak harus selalu bergantung pada lampu, tapi kalau lagi siang-siang kayak gini kita harusnya sudah cukup nyaman dengan cahaya dari luar, jadi harus bisa masuk. Termasuk juga ruang kita yang umum selain dari kamar tuh nggak ada AC, hanya ada kipas. Jadi kita juga memikirkan bagaimana ventilasinya harus optimal, makanya ini semua pintu-pintu kita tuh ada lubang-lubangnya dan bisa dibuka. Jadi aliran udara dari depan, dari samping semua bisa berputar karena memang ruangan kita ini nggak ada AC ya. Jadi kita bergantung juga pada aliran udara yang baik gitu, ventilasi yang baik. Wah, jadi Gitu. kayak kembali ke alam ya Kak ya? Pengen ya, karena kita ya menurut aku soalnya itu semua make sense ya. Itu hal yang sangat masuk akal untuk cara kita mendesain sebuah ruang hidup yang berdekatan dengan ruang yang hidup gitu. Kalau kita mendesain ruang hidup kita jadi ruang yang mati, nanti kitanya manusia di dalamnya kan juga kaku ya. Jadi kalau bisa ruang hidup kita itu dikelilingi oleh hal-hal yang hidup, apalagi kalau alam ya, sebuah manifestasi paling gamblang dari yang maha agung gitu ya, ada di dekat kita setiap hari, itu kan dampaknya ke kita juga sangat baik ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dalam ruang hidup yang kita bangun gitu. Jadi pakai sumber daya alam yang sudah ada nih Kak ya? Iya, sebisa mungkin, seoptimal mungkin. Wah, mantap sekali. Dan ngomong-ngomong tadi soal kompos, katanya dari pemilahan sampah juga ya kayak di dapur ini ya? Betul, jadi tentunya kalau kita mau bicara soal sampah itu sebenarnya kalau bicara paling ideal adalah bagaimana kita semua berpikir, yuk kita olah sampah di sumbernya. Karena ketika sampah itu sudah pindah, itu sudah pasti sulit banget. Jadi kalau kita bicara pengelolaan, apalagi skala-skala rumah tangga, skala kantor gitu ya, skala-skala yang lebih kecil, itu kan adalah bagaimana di sumbernya itu bisa kita olah. Jadi langkah pertama dalam pengolahan sampah adalah pemilahan. Jadi harus ada pemilahan dari dalam rumah. Nah kalau di kita karena kita sampah makanan buat ayam, jadi jelas kita ada pemilahan sampah makanan. Itu di setiap dapur ada kayak toples aja, bisa apa aja sih, ember, toples. Jadi semua sampah makanan dari atas piring, sisa dari manapun, kulit buah yang kita kupas dan lainnya itu tinggal dibuang ke sana. Nanti setiap sore dan setiap pagi ya, jadi sampah dari malamnya di pagi, sampah dari seharian di sore itu dibuang ke kandang ayam buat jadi pakan ayam. Sekaligus jadi kompos gitu, jadi nggak perlu menginap lama di dalam rumah. Itu untuk sampah organik, sampah makanan. Kalau untuk sampah non organik, jadi misalnya masih ada botol plastik, masih ada kardus-kardus, kertas dan lainnya ya. Nah itu ya kita pilah lagi. Sistem aku sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Cuma aku ada beberapa kardus di gudang, kita masukin di situ. Kebetulan banyak tukang sapu dalam komplek, jadi kita suka memberikan kepada mereka. Lalu untuk yang residu, misalnya sampah-sampah kresek yang nggak bisa didaur ulang ya, kresek, saset, itu kita ekobrik. Jadi kita masukin dalam botol ekobrik, kita padatkan. Nanti kalau udah jadi botol banyak, itu bisa dilem, bisa dijadikan sebuah modul. Nanti modul itu bisa didengklik, bisa jadi kursi, jadi meja gitu, tergantung. Sustainable living banget nih ya Cassandra nih. Ya sebenarnya belum banget sih, maksudnya masih banyak teman-teman lain yang aku rasa, apalagi nanti sahabat Dai, aku kan tahu sahabat Dai ini kan sebenarnya sudah banyak banget yang melek ya terhadap kelestarian. Aku yakin banyak teman-teman yang lebih lagi. Cuma menurut aku memang soal sustainability itu adalah yang penting dimulai aja secara ya kecil nggak apa-apa, pelan, perlahan, konsisten yang penting dan sesuai konteks masing-masing. Karena berbeda-beda kadang-kadang ya komitmen
sekaligus waktu dan tenaga yang kita masing-masing punya. Tapi kita pasti bisa kok melakukan sesuatu gitu. Jadi yang penting kontekstual aja. Nah kebetulan untuk konteks aku bisa nih punya kandang ayam. Aku bisa dengan sangat amat mudah milah sampah makanan langsung dikasih ke ayam. Terus ya tadi ada tukang sapu yang mau ambil. Jadi aku ketika aku sudah pilah, aku tinggal kasih ke mereka gitu. Jadi banyak kemudahan juga yang ada di sekitar aku gitu. Jadi aku pikir itu konteks aku yang memudahkan aku dan keluarga untuk melakukan pelestarian di keseharian. Nanti kalau teman-teman sahabat Daya yang lainnya aku yakin pasti bisa mencari ya celah-celah apa yang cocok gitu untuk menjadi definisi sustainability teman-teman gitu di rumah. Wah mantap nih, sangat menginspirasi sekali Kak Sandra. Terakhir nih Kak, apa sih harapannya Kak dengan membangun rumah dengan konsep yang serba green nih? Kalau aku itu percaya bahwa kita itu punya andil dan punya hutang ya. Kalau kata Mbah Sujiwo Tejo kan namanya hutang rasa ya. Kita tuh punya hutang rasa terhadap hal-hal di luar kita yang sudah begitu berdampak untuk kehidupan kita. Nah itu kan tentunya banyak sekali pasti orang tua kita, teman, sahabat, mungkin orang-orang kita nggak kenal yang pernah baik ke kita, orang yang kita kenal yang pernah baik ke kita dan lainnya. Tapi satu aspek yang menurutku juga punya andil besar dalam hidup kita kan jelas alam ya. Dan alam itu kan nggak bisa, dia kan nggak ngomong gitu ya, misalnya nggak ngomong ke kita juga nggak, tapi dia selalu ada gitu. Jadi aku pikir ketika kita membangun kehidupan yang di dalamnya itu bisa memiliki unsur kepedulian terhadap alam dalam rutinitas yang bisa kita lakukan sehari-hari ya. Jadi milah sampah, kita berkebun, kita nanam pohon, itu kan bukan hal yang kecil ya. Dan aku pikir ya harapannya adalah sebenarnya ini adalah cara kita untuk mempersembahkan kebaikan kembali kepada hal-hal yang selama ini sudah menopang kehidupan kita. Sesederhana itu sih, dan aku pikir kayak kadang orang suka, aku juga ngerti ya kalau aku kan sangat privilege ya, punya hak istimewa yang punya lahan gitu, aku bisa nanam banyak banget pohon gitu. Kadang kan teman-teman di luar sana banyak yang mungkin lahannya sempit, gak bisa nanam banyak. Tapi aku selalu merasa satu pohon dalam satu pot itu sudah luar biasa sekali ya. Mesti kita bisa nanam kayak tambula pot, tanaman buah dalam pot juga udah banyak. Bisa nanam pisang dalam pot, pepaya dalam pot, atau mau tanaman lain agak gede, tanaman bunga, misalnya frangipangi, mau kamboja, mau nusa indah, nusa loka, apa terserah gitu kan banyak. Tapi menurutku kita menanam dalam satu pot aja itu tuh sudah menopang sebuah kehidupan yang miliaran kehidupan dalam tanahnya kita topang. Belum lagi pohon itu ketika besar menjadi habitat untuk serangga dan burung dan kupu-kupu dan lainnya gitu. Jadi buat aku nggak harus besar gitu, kecil aja tuh sudah berdampak gitu. Ya harapan aku itu sih, aku melakukan kebaikan ini karena aku selalu merasa alam tuh sudah begitu baik ya ke aku, ke keluarga gitu. Jadi ini adalah cara aku membalas hutang rasa itu kepada alam yang lebih agung. Wah luar biasa sekali nih kisahnya Kak Sandra ya. Jadi juga memikirkan bukan hanya sekedar dirasakan sendiri, tapi memikirkan juga yang dirasakan oleh mungkin makhluk hidup lainnya gitu ya, hewan-hewan. Wah nggak terasa nih 30 menit kita udah diajak berkelilingnya sama Kak Sandra, pastinya kisahnya sangat menginspirasi sahabat Dai. Terima kasih Kak Sandra. Terima kasih sahabat Dai, sampai jumpa lagi. Dadah Kak. Until we drop and the good times don't stop.